Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ceritanto bersama saya Anto Sutanto ya. Kebetulan saya udah lama banget ya syuting di luar dan di dalam juga karena kesibukan saya. Kemudian juga teman-teman Ceritanto PPKM udah berakhir. Bapak Jokowi juga mengatakan itu di akhir Desember ya. Waktu itu 31 Desember. Tapi jangan menyurutkan untuk kita tidak prokes ya teman-teman Ceritanto untuk tetap ya walaupun nggak pakai masker ya kalau misalkan ke tempat-tempat keramaian tetap lah ya. Terus juga sering-sering juga cuci tangan ya. Dan ada juga Ibu Sri Mulyani juga mengatakan dan beberapa kepala negara mengatakan bahwa resesi dunia itu tahun ini akan ada ya, bukan main-main mereka memprediksi karena memang sudah ada beberapa tanda-tanda tentang ini ya, tapi kita nggak mau ngebahas ke situ, tapi justru lebih kepada saya tidak mau membahas tentang masalah, tapi justru kita mengangkat sebuah solusi. Apa nih yang kita bisa kerjakan kalau mungkin resesi itu terjadi. Nah, makanya saya mengundang seorang anak muda yang boleh dibilang cukup sukses ya dalam bidang yang ia geluti saat ini. Ya, saya kenal waktu itu kebetulan saya di salah satu toko online nanti juga akan disebutkan juga ya oleh narasumber kita ya dan berlanjut ke pribadi gitu loh. Ada apa maksudnya berkomunikasi lewat pribadi. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita kenalkan aja dengan yang namanya saya manggilnya apa ya Mas Ahmad Rusdiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahmad, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Gimana ini Baik kabarnya ya. Pak Anto juga? Oke, oke. Mas Ahmad ini untuk teman-teman Cerita saya udah minta untuk menjadi narasumber itu dari tahun lalu ya. Tapi Mas Ahmad Iya waktu betul. itu bukan terkendala ya. Waktu itu menyelesaikan S1-nya sudah selesai Mas ya S1-nya ya. Iya betul. Saat itu memang saat masa-masa terakhir saya menyelesaikan kuliah studi S1 saya Nah, di UNAR. di mana Jadi saya belum bisa mengiyakan di mana Mas kalau boleh tahu? di Universitas Diponegoro, Semarang. Oh, oke. Itu juga beasiswa ya Mas ya? Iya, S1. alhamdulillah memang S1 saya dapat beasiswa, jadi saya bisa sampai Wow, sana. ini contoh anak muda yang berprestasi dan keren banget. Udah soleh, berprestasi, insya Allah ya, dan sukses di bidang apapun yang sedang Mas Ahmad kerjakan. Oke, Mas Ahmad, boleh ini pertanyaan yang selalu saya tanyakan ke narasumber uh, kami di Ceritanto. Backgroundnya sedikit, Mas Ahmad lahir di Ya, mana mungkin gitu dan sekolah apa pendidikannya dan lain sebagainya. Silakan. ya. Sedikit mungkin ya background saya Pak Anto. Kita saling berkenalan juga. Ini baru pertama kali kita bertatap Iya, muka. muka ya baru pertama kali ya. Pertama kali sebelumnya kita lewat via chat ataupun voice message ya. Ya. Jadi saya kebetulan saya lahir dari asal saya Tangerang. Asal saya Mhm. Tangerang, saya anak ketiga dari tiga bersaudara, anak terakhir. Oke. Ya, betul. Namun di sini saya ayah saya sendiri mem- menasihati saya bahwa pendidikan itu penting. Walaupun jujur sekali saya memiliki eh, background ekonomi yang mungkin kurang gitu. Namun ayah saya selalu menyemangati saya akan hal itu, almarhum ayah saya. Di mana Mhm. ya saya saat itu eh, berjuang untuk terus melanjutkan pendidikan, di mana saya sekolah hingga S1 dan alhamdulillah saat ini sekarang saya juga sedang melanjutkan studi lagi S2 di Institut Teknologi Bandung. Seperti itu. Wow. Di sela-sela kesibukan kuliah saya ya, saya sambil berusaha menjual apapun waktu itu dari zaman masuk kuliah saya menjual semacam rak buku atau baju jaket saya coba jual ke teman-teman terus di akhir-akhir kuliah saya coba meneruskan ke usaha online dan inilah gitu ya Mhm. saat ini.
Oke, ini menarik ketika Mas Ahmad mengatakan udah dari zaman kuliah Mas Ahmad udah mencoba berbagai usaha istilahnya nyambi kan kuliah kan nggak 24 jam 7 hari seminggu ya tentunya ya. Jadi di Oh, sela-sela kuliah Mas Ahmad mencoba peruntungan untuk istilahnya ya juga menafkahi diri diri sendiri ya entah itu untuk biaya iya. kuliahnya atau Dulu apapun itu. Ha. Nah, kenapa dari yang jualan apa sih namanya rak dan lain sebagainya pada akhirnya ke online itu kenapa nih Mas? ya betul. Pada akhirnya ke online itu saat itu dimulai kan zaman-zaman sebelum COVID ya. Gitu. Dan saya sudah saat itu sudah mulai lenggang untuk kuliah saya. SKS saya sudah hampir selesai semuanya, tinggal tugas akhir. Akhirnya saya memutuskan untuk ke online. Kenapa ke online? Pertama, saya tidak membutuhkan terlalu banyak kos yang saya keluarkan gitu di Betul. online. Uh, Terus saya milih online seperti itu dan saya bisa bersaing secara maksimal gitu. Jadi jangkauan saya kalau tadinya saya kuliah itu berarti hanya teman-teman saya saja gitu. Sekarang saya di melalui online ini saya bisa menjangkau seluruh Indonesia. Hmm. Itu mungkin salah satu yang membuat Mas Ahmad pada akhirnya mau mau online ya karena bisa menjangkau ke seluruh Indonesia bahkan bahkan mungkin dunia ya Mas ya. Betul nggak sih? Iya Ya. betul. Oke. Eh, Kemudian Mas belajar dari mana nih tentang online ini? Tanya-tanya kah atau memang trial error sendiri atau gimana? Sebetulnya saya saya tetap berguru ya maksudnya. Saya punya teman yang juga berjualan online gitu. Hmm, Ada rekan kita yang berjalan online. Di situ saya coba tanya gimana sih itu cara menjual secara online. Yang dia kasih tahu ya punya produk yang mempunyai value atau bisa bersaing secara harga. Eh, jadi ada ciri khas unik gitu. Cuma di situ terus lalu pasarkan di marketplace, gitu. Pasarkan di marketplace apapun itu. Terus dikasih kiat-kiat gimana untuk mempromosikannya. Sampai situ gitu. Itu modal saya. Akhirnya saya mencoba kurang lebih ber baru 1 bulan ya, mencoba 1 bulan gitu. Itu baru ada traffic, baru ada pelanggan. Ya. Salah satunya dulu Mas Anto itu adalah salah satu pelanggan awal-awal saya gitu, yang Oh baru itu awal-awal ya Mas ya? ya Masya betul itu Allah. kita masih belum punya apapun, kita masih mau mengembangkan gitu. Gitu. Itu awal-awal. Hmm. Ya, kalau teman-teman cerita Anto juga mau tahu, saya tertarik kenapa mengangkat Mas Ahmad. Waktu itu Mas Ahmad ngeliatin omsetnya ya, kalau nggak salah ya, di statusnya ya, dari yang sekian sampai sekian, itu yang ngebuat saya tertarik. Wah ini luar biasa banget gitu saya bilang. Makanya saya tertarik untuk ngangkat kisahnya Mas Ahmad. Nah, Mas Ahmad tadi mengatakan apa namanya, Mas Ahmad ini kan toko online yang bergerak di gift ya Mas ya, betul ya. Apa sih ininya kalau kalau misalkan mau di bidang apanya nih online ini? Di bidang gift kah apa atau apa nih Mas? Kalau misalkan kita search itu apa? Iya, eh ya jadi alasannya kenapa sih saya yang mungkin dulu saya tadi sebutkan kuliah mencoba menjualkan serabutan ya, apa aja saya jual, rak buku, jaket, semua. Kenapa saya coba di bidang gift gitu? Saya lihat itu sebelum saya memulai itu saya lihat bahwa marketplace itu kalau kita cari apapun ada gitu. Eh, Betul, saya lihat di situ, wah peluang saya untuk bersaing itu nampaknya akan semakin sulit. Saya misalkan jualan jaket, otomatis banyak orang jual jaket. betul. Saya belum punya brand gitu. Saya belum punya brand, saya tidak membangun brand di situ gitu ya. Nah di situ saya coba memikir hal lain gitu. Di situ saya membuat semacam gift. Gift itu adalah hal yang nilainya itu tidak terukur. Karena memang eh, yang dijual adalah lebih ke jasa dan seni. Di situ saya coba menjual gift, di mana saya coba beradu seni gitu, bukan beradu banding-bandingan harga gitu. Saya coba beradu seni, beradu eh, eh, keestetikan dari produk itu sendiri dan dari value itu sendiri. Terus saya satu-satukan, saya buat banyak variasi produk di situ ya. Saya muncullah makanya ide Gift for You itu. Itu nama toko kita adalah Gift for You, a best Hmm. way for expressing love. Jadi seperti itu Pak. Ya, menarik ketika Mas mengatakan
baru tadi saya mau nanya keunikannya apa, tapi Mas sudah menjawab. Mas Ahmad tuh sudah menjawab. Berarti keunikannya tuh lebih pada beradu seni ya. Sementara sebenarnya Iya, barang-barangnya itu memang available di mana-mana ya Mas ya, bukan apa di dalam kotaknya itu gift-nya itu memang bukan suatu yang spesial, tapi seninya dari apa istilahnya merangkai atau apa di barang-barang itu dipaketin itu yang Mas jual ya tentunya ya. Betul nggak Mas? Pertanyaan saya adalah tadi menarik Mas mengatakan bahwasanya saya kan tadi mau bertanya selanjutnya pertanyaan saya keunikannya di toko Gift for You ini apa? Ternyata kalau yang saya ingat kan barang-barangnya memang available di mana-mana ya, tidak ada yang spesial tentang barangnya. Tapi tadi Mas menjawab bahwa keunikannya itu adalah mengadu seni, benar ya Mas ya? Jadi memadu-madankan isi dari gift-nya. Benar nggak Mas kalau saya ngomong seperti itu ya? betul Mas Anto. Jadi eh, kalau kita jual contohnya adalah salah satu produk di isinya isi yaitu hijab misalkan ya. Di mana-mana ada orang jual hijab dan Betul. harganya kita sudah tahu. Harganya sekian. Saat ini saya coba membuat gift yang isinya ada hijab dan teman-temannya misalkan. Hijab dan teman-temannya saya coba bungkus, saya coba repackaging gitu. Saya coba packaging dengan gift itu. Tentunya orang kan ada yang berkeinginan untuk saya ingin memberi hadiah seseorang tapi saya nggak mau repot. Nah, di situ saya kuncinya di situ. Yang saya jual adalah kemudahan gitu dalam memberikan hadiah gitu. Dan saya di situ hadir dengan jasa dan seni saya gitu. Hmm. Jadi orang tidak perlu repot, eh, orang tidak perlu repot, mereka akan mendapatkan gift yang layak gitu untuk diberikan ke orang lain. Itu gift for you itu hadir seperti itu filosofi. Hmm. Ya, selain peluang bagi saya gitu. Jadi itu yang memudahkan kami juga berkembang pada saat itu. Oke, tidak hanya membuat orang simple dan praktis, tetapi secara harga juga sangat-sangat bersaing loh teman-teman Cerita. Nanti kita akan tulis di deskripsinya ya kontaknya Mas Ahmad terus Diana ini ya. Boleh ya Mas Ahmad ya? Boleh, Eh, boleh. mungkin, toko online-nya dan lain sebagainya nanti kita akan tulis di deskripsi atau di bawah sini ya, kanan kiri juga. Oke, kemudian apa ketika ketika di awal-awal Mas, hambatannya apa sih Mas? Wah, mungkin saya sedikit sharing ya. Ini Ah, yang sangat menarik sebenarnya. Saya itu eh, yang tadi sudah saya sebutkan, background saya memang bukan dari orang yang berada. Saya mempunyai modal seadanya. Saat itu uang yang saya punya itu adalah uang hasil freelance saya ketika kuliah. Eh, bekerja bekerja apapun gitu untuk mendapatkan uang itu saya tabung di situ. hmm, Jumlahnya finalnya cukup kecil, saat itu 5 juta gitu. Nah, di situ saya coba eh, memulai bisnis ini dengan trial error gitu. Yang tadi dengan ide-ide tersebut itu saya coba di situ. Eh, hal alhasil apa gitu? Ya belum ada untung gitu. Barang-barang yang saya beli, barang-barang yang saya coba bungkus ulang, saya coba repackaging itu ternyata dari 5 itu ya 5 juta itu hanya 50%-nya yang optimal gitu. Sisanya ya oh ini nggak kepakai, ini jelek, ini reject seperti itu. Di situ terus ternyata saya nggak berhenti sampai situ. Barang-barang yang tidak terjual itu ya saya diamkan, saya coba teruskan eh, promosinya, marketingnya itu saya coba teruskan. Di situ ada yang beli gitu, satu, dua, tiga, sampai eh, yang apa yang sungguh tidak terduga itu ternyata eh, ada hasil yang mungkin ini adalah jawaban dari doa-doa kita ya, doa-doa kami hmm, gitu yang hmm. berusaha di situ ya dengan cari rezeki halal. Itu kita memiliki kenaikan omset yang sangat eh, tinggi gitu di saat-saat itu. Oke. Saat-saat zaman COVID itu orang lebih beralih ke online shop gitu karena tidak Hmm, bisa berbelanja. Ingin memberi hadiah pun sama seperti itu. Orang lebih suka untuk memberi hadiah secara online seperti itu. Eh, akhirnya kita di situ naik, meningkat di situ. Membuat membuat kita semakin eh, semakin kesulitan juga ternyata. Padahal ada kesulitan kenaikan omset. untuk Kesulitan apa? apa orderannya ya, makin banyak ya. Iya, Oh, orderannya dan modalnya. oh, Nah, oke. itu yang modalnya itu
saya coba putar ulang apa gimana gitu. Saya sampai hidup seadanya untuk tetap bisa Tetap jalan. melaksanakan Oke. orderan itu, untuk tetap ya, Mm-mm. untuk Kalau tetap kalau terima. boleh tahu sekarang mempekerjakan berapa? Saya lihat di belakangnya Mas Ahmad itu ada dua orang ya, wanita ya. Iya, betul. Saat ini Iya. mempekerjakan berapa, Mas? Eh, dua, ada dua orang, Orang. saya dan dua orang lain. Dan usaha ini dimulai dari kapan sih, Mas Ahmad? Kalau boleh tahu? Saya ini nih mulai tahun 2021, tepatnya tuh bulan Juli ya. Oh, Juli Bulan itu saat-saat memang pertama kali saya ini ya, apa ngasih gift itu ya. Betul ya, Mas ya? iya, Pesan ya. itu awal-awal sekali. Kemudian eh, Mas tadi mengatakan intinya adalah harus berani modal. Itu satu ya, Mas ya. Terus juga jangan mudah menyerah ya, yang namanya usaha, yang namanya kerja, lo mau jadi karyawan, lo mau jadi pengusaha pasti ada jatuh bangunnya. Benar ya, Mas ya? Jadi itu Betul. yang tadi saya tarik kesimpulan dari Mas, waktu itu kan dari 5 juta balik modalnya baru 50%, tapi Mas nggak give up ya. Mungkin kebanyakan orang kalau di luaran sana baru baru kayak gitu, ah ini bukan dunia gue. Padahal Allah mau menguji, pantas nggak lo diberikan dari rejek dari apa yang lo lakuin. Bener nggak, Mas? Allah itu mungkin Hmm, mau melihat itunya juga gitu loh, usahanya. Bener nggak? Karena kan rezeki memang dari langit tapi nggak jatuh gitu aja gitu loh tanpa kita berusaha. Bener ya Mas ya kalau betul, saya ngomong gitu ya. benar. Hmm. Oke, Mas, kalau boleh tahu, Mas waktu itu mendatangkan traffic itu seperti apa? Banyak beriklan di media sosial atau mungkin kan sekarang ada yang namanya IG dan FB berbayar. Apakah Mas juga melakukan itu? Apa yang atau misalkan di ya apapun yang Mas lakukan sehingga membuat traffic naik dan orderan naik itu boleh di-share sedikit gak Mas? Ya, eh, kalau kiat-kiat saya ya, sebenarnya waktu itu kan saya juga mencoba ya, trial error juga ya sebenarnya. Saya baru saat itu terjun ke dunia online shop gitu. Saya juga baru saat itu mendapatkan marketplace gitu, toko saya tersebut. Terus saya di situ eh, memulai itu dari benar-benar dari nol. Lalu yang saya dapatkan apa gitu? Saya coba terus, saya saya beriklan dengan modal seadanya dan saya budgetin per harinya nggak banyak-banyak ya, cuman hitungan berapa ya 30.000, 40.000 saya coba iklan itu. Itu seperti mencicil gitu ya, mencicil eh, satu orang beli gitu. Saya coba chat dia, Kak, reviewnya dong gitu, ini akan sangat membantu kami gitu sampai gitu tiap hari tiap hari tiap hari tiap hari gitu. Saya coba kejar pelanggan kami gitu, terus udah ada yang chat, terus Kak jadi nggak beli gitu, terus saya coba kejar, itu saya lakukan rutin gitu, dan itu adalah suatu kemajuan buat saya gitu, hingga terbentuklah toko saya yang punya kepercayaan lebih tinggi. Jadi nanti ketika orang melihat oh ini eh, secara foto produk udah bagus gitu, terus mereka mereka klik dan mereka lihat oh ternyata eh, toko ini patut dipercaya, reviewnya bagus, good review gitu, pelayanannya baik. Seperti itu. Itu yang ngebuat saya terus berkembang di situ. Jadi di Hmm. saat-saat itu saya eh, ya 1% positif di toko saya itu akan saya coba kejar terus. Jadi saya nggak muluk-muluk langsung melihat wah ada kenaikan eh, kenaikan-kenaikan yang signifikan, tapi enggak gitu. Sempat cuma satu, dua, atau bahkan belum ada hari itu gitu. Itu saya terus kejar gitu. Oke, intinya apapun jangan berhenti ya, Mas Ahmad ya. Artinya kita tetap yakin aja ya. Waktu itu belum ada mempekerjakan siapapun ya. Jadi apapun dari A sampai Z, Mas Ahmad yang melakukan ya. Betul ya Mas Ahmad ya. Ya, eh, kalau itu sebenarnya saya punya rekanan juga ya. Mas Ahmad, untuk produk-produknya ini kayak misalkan apapun, misalkan hijab atau Quran kan saya juga ngelihat ya ada deodoran juga. Itu punya harga khusus kah atau memang harganya sama aja tapi ngebuat harganya pada totalnya itu berbeda. Gimana sih Mas? Ya, ya tentunya nggak bakal ini ya. Saya coba naikkan harga karena di situ ada jasa saya. Hmm. Tentunya untuk membeli
barang-barang itu yang saya coba ambil itu nggak dari toko-toko terdekat itu, saya coba cari dari tangan pertama di mana saya akan mendapatkan harga lebih murah gitu. Tapi Oke. dengan quantity yang banyak gitu. Itu Itu saya salah coba satu cari. kuncinya juga ya, Mas. Saya Ya, selain tadi beriklan kejar juga. keuntungan di situ. Jadi memang mencari-cari apa apa sih namanya yang ya pokoknya yang di dalam si produk gift itu ya, yang dari tangan Mm-mm. pertama ya, Mas ya. Oke, oke. Mm. Boleh nggak Mas dilihatin nih apa gift for you ini produk-produknya seperti apa? Apa mau dikasih foto nanti? Mau dikirim foto atau video? Eh, saya lihat nih, saya sudah menyiapkan sedikit ya sampel gitu. Saya coba siapkan bersama tim tadi. Ya, Ya, jadi mungkin saya coba geser. Ini mohon maaf kalau terlihat berantakan gudangnya ya, gitu ya. ya. Saya coba caranya. Jadi kalau dilihat ini, eh, saya memiliki beberapa produk. Nah, ini yang ternyata kalau terakhir Mas Sato lihat lebih ke hampers ya. Sekarang Oh, udah berkembang ya sekarang ya. Awalnya kan hampers ya. ya ini kita juga bergerak ke mahar gitu ya. Oh, Mahar. oke. Wow, wow, itu nyala nyala gitu. Itu mahal dong, Mas. Iya, Ada lampu-lampu gitu mahal dong. ya memang ini kita coba ya yang memang waktu awal target pasar kita memang ini ya, yang barang-barang yang tidak terlalu mahal. Tapi sekarang kita coba juga ke barang-barang yang setidaknya mempunyai value, dilihat bagus dan harganya masih tidak terlalu mahal sebenarnya. Mm-mm. Ini saya biar bisa bersaing sebagai pendatang gitu. Iya, iya. Mhm. Terus ada juga di sini saya juga menjual ini sih atau salah satu produk baru kita di tahun ini ya. Ini Oh, itu produk kayu apa, Mas? Itu ya. bagus loh. Unik. Gitu. Itu, Jadi nanti bisa digrafir juga dengan nama, dengan tulisan atau apapun. oh Salah bisa satu juga produk digrafir ya untuk nama. Oke. favorit. Ya, eh, dan yang masih sampai saat ini kita laku juga ya hampers ini sendiri gitu. Seperti Iya. satu itu ya, pink-pink gitu. Ini ada boneka, dompet, hijab, tumbler, jam tangan. Gitu. Itu kita coba berikan. Dan masih banyak lagi barang-barang yang kita jual gitu. Hmm. Repotnya di produk-produk ini ya karena setiap barang beda-beda gitu. Kita harus cari banyak supplier gitu. Makanya yang kita jual ada jual repot gitu. Oke. Tapi mungkin Packagingnya itu banyak. untuk di awal-awal aja ya. Itu apa Mas yang baru ditunjukin tadi? Ini eh ini tumbler eksklusif ya sebenarnya. Oke. Model Itu. kayu gitu. Oke. Coklat-coklat. Oke. Jadi harus pinter-pinter nyari ini juga ya, apa namanya, supplier-supplier juga ya, dari tangan pertama. Benar ya Mas Ahmad ya? Harus rajin-rajin juga untuk itu ya Mas Ahmad. Benar. Emang harus rajin-rajin. Oh, oh, Itu oh. yang bikin repot. Terus, Semua yang kita jual itu eh, sejujurnya repotnya adalah suppliernya udah banyak banget ya. Salah satu tempat makan anak kayu. ya, Tapi kita juga jual. tapi itu aman nggak Mas? Maksudnya, Aman, ini food oke. grade ya. Mm, mm. Termasuk food grade. Nah, tadi tadi Mas sekarang kan dari hampers terus merambah merambah ke apa tadi untuk yang Mahar, mahar, lalu yang tadi yang kayu-kayu gitu kan ya. Itu kan lebih istilahnya lebih berkelas ya. Nah, ini betul. ide-idenya tuh dari mana sih Mas? Mas Ahmad sendiri atau mungkin tim yang yang punya ide gitu? Idenya tentunya dari saya, dari tim juga gitu. Dari tim sini juga banyak memberikan ini pendapat. Lalu saya juga menginspirasi ya dari toko-toko yang lain, dari IG gitu, dari konten-konten orang gitu. Saya coba kemas gimana sih yang saya bisa adopsi gitu untuk Mm-mm, kedepannya. Saya mm-mm. bisa terap. Ya, Inti, mm, intinya, bisnis memang ini ya fluktuatif. Kita harus terus maju. Kita harus terus berkembang. Soalnya kemauan konsumen ini mudah bosan juga. Mereka nggak akan misalkan udah beli produk satu gitu, pasti dia akan membeli produk yang lainnya gitu. Nggak ya, mungkin ya. bertahan di satu TV itu.
intinya seperti bisnis-bisnis yang lain juga kita harus adapt to situation ya, apa perkembangan zaman, apa yang mereka mau gitu. Kemudian juga biar nggak orang-orang tuh nggak bosan dengan itu aja ya Mas ya. Benar ya Mas ya. Gitu. Ini Mas Ahmad secara nggak langsung mengajarkan saya dan teman-teman cerita, khususnya saya sih ya. Jadi oh iya ya benar juga saya belum ngelakuin ini, saya belum ngelakuin. Oke. Oke. Mas Ahmad tadi saya mengatakan apa di dunia di industri apapun dalam bidang usaha itu kita harus sering-sering berinovasi ya tentunya ya. Biar nggak monoton juga orang-orang punya apa ya namanya wajah-wajah atau produk-produk yang segar gitu, yang baru, yang unik itu kan yang orang-orang mau gitu ya. Benar ya Mas Ahmad ya. Eh, ke depannya nih Mas Ahmad, apa yang Mas Ahmad mau lakukan dengan usahanya Mas Ahmad? Iya, kedepannya memang ini saya coba bocorkan. Kita mudah-mudahan juga terjadi. Kita, Dibocorkan hanya di channel Ceritanto loh. Ini pertama kalinya juga Mas Ahmad mengangkat kisah usahanya ini di channel Ceritanto teman-teman. So patut berbangga juga penonton setia dari channel Ceritanto walaupun belum terlalu banyak tapi insya Allah akan cetar. Gimana Mas Ahmad? Silakan. ya, kalau ini kedepannya harapan saya dan ini adalah visi dari Giveforward itu sendiri, kita Mm-mm. mampu menjamah ke bisnis sebagai penyuplai gift-gift pada korporat bisnis ya, gift korporat itu. Kita Hmm, bisa menyuplai semua. Ya tentunya kan setiap event ini pasti ada sebuah eh, benda tangan ya, sebuah eh, hadiah atau sebuah eh, ucapan terima kasih yang tentunya ini pasti kita butuhkan gitu. betul, Gitu. betul. Itu kita coba menjawab itu semua dan kita coba sekarang mungkin saya merangkak di eh, barang-barang yang punya nilai yang sedikit lebih lebih murah ya. Itu nanti ke depannya kayak saya kan coba buat barang-barang yang eh, lebih berkelas sehingga semua kalangan itu bisa 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 ini memakai jasa kami gitu. Ke depannya seperti itu. Iya. Jadi kita akan coba punya portofolio yang bagus itu saya menawarkan ke perusahaan-perusahaan yang sedang mengadakan event itu ke depannya seperti itu. Hmm, 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 hmm. Wow, luar biasa banget ya kalau udah punya visi seperti itu. Jadi akan banyak juga mungkin karyawan-karyawan dan juga modalnya juga harus ditambahin ya Mas ya. Mau mungkin punya apa workshop tersendiri mungkin di apa di mana gitu. Ada rencana ke situ juga Mas selain daripada Iya, online. rencana juga kita nggak. Saya kan masih untuk produk-produk saya masih berdasarkan tangan pertama. Hmm, Dan harapannya ke depannya ketika kita sudah punya fokus bisnis, saya akan coba buka workshop sendiri, hmm. membuat brand saya sendiri gitu. Ini harapan saya yang paling besar mungkin punya brand saya sendiri dengan produk yang dihasilkan oleh tangan saya gitu, tangan tim Wow, kami luar biasa. gitu. Oke, oke. Jadi nanti Dan kita ada itu udah penderitaan kita jual ini ya. produk kita sendiri. Oke. Jadi apapun justru Mas yang buat dan Mas yang create seninya juga ya dalam merangkai itu ya menjadi satu gift gitu ya, hampers atau apapun itu betul ya. So, Oke. Wow, luar biasa banget, luar biasa. Mas, um, Mas Ahmad, pesan-pesan buat teman-teman yang seusia Mas Ahmad yang mungkin lagi di zona nyaman ya. Saya nggak nyalahin orang menjadi seorang karyawan, enggak. Cuman kalau alangkah lebih baiknya kalau kita justru membuka lapangan kerja. Kalau saya sih seperti itu. Seperti juga Mas Ahmad. Pesan-pesan buat para milenial lah ya, boleh dibilang para milenial dan anak muda yang lagi berjibaku nih untuk nyari kerjaan tapi nggak dapet-dapet. Silakan Mas Ahmad. kalau dari saya memang sedikit ya. Jadi pendidikan itu penting. Pendidikan itu akan membuka wawasan kita dan di mana kita jika sudah mengenyam pendidikan, pendidikan itu nggak harus dalam internal sekolah, di luar sekolah juga bisa. Yang penting tetap kita berpendidikan, kita membaca buku,
kita memperluas wawasan kita. Di situ pasti ada jalan terbuka, entah Mhm. apapun itu. Di situ nanti akan jalan terbuka, teman-teman bisa mencoba memulai usaha itu. Sekecil apapun, berapapun jumlah karyawannya, dari awalnya mungkin diri sendiri, ke depannya nambah satu, dua, dan seterusnya itu akan sangat lebih baik gitu. Karena eh, Anda akan menantang diri Anda sendiri gitu. Anda akan menantang diri Anda sendiri untuk menjadi lebih baik. Dan sejujurnya itu nggak akan tergantung oleh orang lain itu. Ya. Pekerjaan yang Anda lakukan adalah berdasarkan apa yang kamu kerjakan itu. Dan Hmm. itu semua bisa kalau di dalam bisnis itu bisa bisa untung, bisa rugi. Itu adalah challenge itu. Challenge yang mana hanya orang-orang yang berani. Berani action ya Mas ya, berani action, berani doa dan ikhtiar never stop. Betul, Mas? Tuh. Sebelum saya mengakhiri bincang-bincang kita, Mas Ahmad, boleh nggak dikasih tahu omsetnya dari awal dan sampai sekarang? Kira-kira range-nya aja deh, biar teman-teman juga pada terangsang untuk teman-teman channel Tanto nih pada terangsang untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya di muka bumi Indonesia ini. Boleh, Ya. Mas? Range-nya aja ya, kalau nggak mau mengatakan exact-nya. Oke, oke, saya akan coba kasih tahu ya. Jadi di awal ini yang dulu mungkin zaman Mas Anto pembeli saya di awal-awal ya, itu omset saya tuh seminggu itu, saya bilangnya minggu ya. Minggu itu eh, mungkin tidak lebih dari 1 juta ya, di Hmm. minggu gitu, minggu. Dan ternyata seiring berjalannya waktu, berkembangnya toko saya gitu, saya pernah mencapai omset tertinggi gitu. Omset tertinggi dalam waktu 1 bulan itu hampir menyentuh angka lebih dari 120 juta itu untuk dalam 1 bulan. Wow, Jumlah karyawan yang hanya dua gitu, itu saya coba lakukan. Itu ternyata bisa kita kerjakan. Gitu. wow, luar Dan biasa. sekarang alhamdulillah Itu omset di saat Mas rata-rata, ngebuat status itu ya, yang iya 120 juta. betul. Oke, oke, wow, luar biasa. Oke. Dan hanya Alhamdulillah, dua karyawan itu, Mas. iya Omset betul, 120 juta itu hanya dua karyawan. betul. Pasti capek banget. Lalu Hmm. Terus juga bisa dibayangkan, walaupun mungkin omsetnya segitu, yang kita jual adalah seni. Jadi margin yang kita dapatkan tentunya bisa lebih besar, gitu. Bukan barang yang kita jual dan bersaing harga, tapi adalah seni. Jadi kita jual adalah jasa kita, gitu, Pak. Hmm. Itu yang ngebuat beda ya, Mas ya. Jadi Hmm. seninya mengadu seni ya, bukan mengadu apa murah-murahan harga, perang harga, tapi lebih kepada mengadu seninya. Benar ya, Mas ya. Itulah Ya. uniknya dari toko online yang namanya Giveaway.